Mari kita membuka Injil Markus. Kita bersama-sama membaca Injil Markus dari pasal yang ketiga. Injil Markus pasal yang ketiga, saya mengajak kita membaca dari ayat 31 sampai ayat 35. Markus yang ketiga ayat 31 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara sekalian, bagian ini bisa disalah mengerti sebagai seruan Tuhan Yesus untuk mengabaikan keluarga. Kenapa mesti perhatikan ibu? Kenapa mesti perhatikan saudara? Mari fokus kepada gereja Tuhan. Nah, ini sepertinya seruan yang bisa didasarkan pada ayat-ayat yang kita baca. Bukankah Tuhan yang bilang, Yesus pun tidak mempedulikan ibunya? Ibunya tunggu di luar. "Mari kita pergi, tolong panggil Yesus anakku. Kita mesti lanjutkan perjalanan." Tetapi Yesus mengatakan, "Siapa ibuku?" Yang di luar itu bukan ibuku. Di sini ada ibu-ibu yang jadi ibuku. Di sini ada orang-orang yang jadi saudaraku. Tapi itu pembacaan yang salah. Yesus Kristus tidak sedang menegasi pentingnya konsep keluarga. Yesus Kristus tidak sedang mengatakan relasi keluarga adalah hal yang jelek, yang rendah, atau yang perlu diabaikan. Bukan itu. Maka untuk mengerti bagian ini, kita mesti lebih dulu mengetahui bagaimana orang Yahudi memahami konsep keluarga sebagai sesuatu yang sangat penting, terutama di dalam kondisi dibuang oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, Israel dibentuk oleh Tuhan menjadi bangsa milik Tuhan. Mereka adalah umat, tapi mereka juga adalah bangsa. Mereka adalah milik Tuhan yang datang menyembah Tuhan, namun mereka juga adalah kelompok atau entitas yang bersifat politis. Ada pemimpin, ada hierarki kekuasaan, ada orang-orang yang diatur, dan ada hukum yang mengatur. Ada hak milik yang ditentukan oleh hukum untuk boleh dimiliki oleh orang-orang Israel. Jadi Israel adalah sebuah bangsa. Bangsa yang utuh, bangsa dengan aturan, bangsa dengan hierarki, dan juga dengan komunitas yang saling menopang, saling menunjang di dalam aturan yang jelas. Nah, kalau Israel adalah bangsa, berarti Tuhan sedang bekerja lewat sebuah bangsa. Bangsa inilah menjadi kelompok utama Tuhan yang akan menyatakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah, ini satu-satunya bangsa dari seluruh dunia yang Tuhan berikan kemampuan untuk memproklamirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka di bumi. Jadi mereka sanggup menyatakan siapa Tuhan karena relasi, karena hidup, dan karena firman yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk mampu menjadi bangsa yang mencerminkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Dunia tidak boleh hadir tanpa Tuhan, dunia tidak bisa berjalan tanpa kehadiran ilahi. Nah, tetapi Allah tidak hadir dengan cara yang lain selain hadir lewat bangsa Israel. Nah, ini yang terjadi di perjanjian lama sebelum Israel dibuang oleh Tuhan. Di mana Tuhan hadir? Di bumi. Bagaimana cara Tuhan hadir? Melalui bangsa Israel. Oh, kalau gitu bangsa Israel ada di bumi karena bangsa Israel sedang menyatakan Tuhan. Dia punya tugas memperkenalkan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Nah, saudara sekalian, semua orang punya tugas masing-masing. Tetapi ada orang-orang tertentu yang diberikan tugas mewakili. Entah dia mewakili perusahaan yang mengutus dia, atau dia mewakili sebuah bangsa dengan menjadi diplomat di negara lain. Ada orang menjadi diplomat dari bangsa Republik Indonesia. Lalu dia ditaruh di kedutaan di Belanda. Apa tugas dia di Belanda? Tugas dia adalah mewakili kepentingan bangsa Indonesia. Tugas dia adalah mewakili bangsa Indonesia berkomunikasi dengan negeri Belanda. Nah, ini tugasnya diplomat. Atau ada orang yang menjadi utusan dari sebuah perusahaan untuk melakukan perjanjian bisnis. Dia pergi dan kemudian berbincang untuk mencapai kesepakatan di dalam hal bisnis dengan perusahaan lain. Dua perusahaan saling
berjanji. Dua perusahaan saling berbicara untuk mengatur perjanjian bisnis. Apakah seluruh perusahaan harus bertemu? Seluruh orang harus ketemu? Tidak. Masing-masing kirim perwakilan. Nah, demikian kita lihat konsep perwakilan juga ada di dalam Allah yang sejati. Allah yang sejati begitu tinggi dan begitu agung, sehingga dia tidak mungkin dihadirkan tanpa pengantara. Ini prinsip dari kitab suci kita. Allah tidak akan hadir kecuali lewat pengantara. Allah tidak mungkin mau hadir kecuali ada pengantara yang menyatakan kehadiran dia terlebih dahulu. Itu sebabnya meskipun bumi perlu kehadiran Tuhan, karena bumi diciptakan oleh Tuhan, namun Tuhan tidak langsung hadir di tengah-tengah dunia. Kalau ada orang tanya, di mana sih Tuhan? Kenapa Tuhan tidak kelihatan? Kenapa dia tidak langsung hadir? Kenapa aku tidak bisa lihat wajahnya? Kenapa Tuhan itu tersembunyi di langit, di surga, lalu suruh kita percaya kepada dia, padahal kita tidak bisa lihat dia. Di mana dia bisa ditemukan, di mana dia bisa dilihat. Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus lihat di dalam berita Alkitab, dikatakan bahwa Tuhan menyatakan diri lewat pengantara lebih dulu. Sebelum nanti dia hadir, pada waktu yang dia tentukan, dia memanggil pengantara. Dia memanggil wakil untuk mewakili dia, menyatakan kehadirannya. Nah, Israel adalah kelompok seperti ini. Mereka adalah bangsa yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah dunia. Mereka hadir di tengah dunia dan mereka menyatakan Tuhan di tengah-tengah bumi. Wah, kok bisa ya? Manusia kok bisa menyatakan Tuhan? Tuhan kan pencipta yang besar sekali. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang kecil, yang hina, yang begitu remeh. Tetapi jangan lupa, Tuhan menjadikan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah. Nah, karena kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah, hanya kitalah yang mempunyai kemungkinan untuk menyatakan kehadiran Tuhan di bumi. Kata gambar dan rupa di dalam bahasa Ibrani memakai kata selem dan demut. Nah, baik selem maupun demut, keduanya bisa diartikan patung yang menyatakan kehadiran secara 3 dimensi. Jadi bukan 2 dimensi di dalam pengertian kita tentang gambar. Saudara kalau lihat gambar ya 2 dimensi. Saudara punya gambar di rumah diberikan bingkai, itu 2 dimensi sifatnya. Tapi selem dan demut, 2 kata yang dipakai untuk image and likeness of God. Gambar dan rupa Allah. 2 kata ini sebenarnya lebih cocok diartikan patung. Ada kehadiran yang 3 dimensional. Ada kehadiran yang menuntut space, ruang bagi yang bersifat 3 dimensi. Nah, inilah manusia. Manusia adalah gambar Allah, manusia adalah makhluk yang Tuhan letakkan di bumi menjadi patung, tentu tanda kutip ya, patung untuk menyatakan Tuhan. Berarti kita hadir di sini sebagai wakilnya Tuhan. Nah, tetapi manusia sudah jatuh dalam dosa, maka kita menjadi wakil yang rusak. Kita tidak lagi menyatakan kehadiran Tuhan, kita malah menyatakan kehadiran setan. Kita tidak menyatakan kekudusan Tuhan, kita justru menyatakan kecemaran dosa kita. Kita tidak menyatakan cinta kasih dan keadilan Tuhan. Kita malah menyatakan kebencian dan penindasan oleh karena kita sudah berdosa. Maka di dalam kondisi kita yang sudah berdosa, kita gagal menjadi gambar Allah. Dan kalau kita gagal menjadi gambar Allah, berarti kita tidak mungkin menjadi perwakilan Allah yang ada di tengah-tengah dunia. Dan kalau bumi tidak ada pernyataan Allah, kalau di bumi tidak ada wakil Allah yang menyatakan siapa Allah, maka bumi akan makin hancur karena dosa. Wah, kalau begitu sangat penting untuk ada wakil Allah di bumi. Manusia sudah gagal, berarti Allah tidak punya wakil lagi. Dan karena Allah tidak diwakili lagi di bumi, maka bumi makin hancur, makin merosot, makin rusak, makin tidak ada pengharapan. Lalu bagaimana? Adakah harapan kalau semua manusia sudah rusak, tidak bisa lagi menyatakan siapa Tuhan? Apakah masih ada harapan untuk bumi? Ternyata Alkitab mengatakan ada. Karena Tuhan masih mau panggil sekelompok orang. Ini kelompok beda dari orang lain. Manusia seluruh bumi sudah jatuh dalam dosa. Tapi kelompok ini lain. Ini adalah kelompok yang Tuhan akan bentuk menjadi gambar Allah yang sejati, yang dipulihkan. Loh, bagaimana Israel bisa dibentuk menjadi gambar Allah? Israel dibentuk jadi gambar Allah dengan Tuhan memberikan kepada mereka diri Tuhan dihadirkan lewat ibadah. Meskipun belum langsung hadir, karena Tuhan belum mau menyatakan dirinya di bumi sebelum waktunya. Nah, jadi Tuhan menyatakan simbol kehadirannya itu ada bait suci. Lalu orang Israel dibentuk oleh Tuhan
untuk menjadi gambar Allah yang sejati. Bagaimana caranya Israel dipulihkan menjadi gambar Allah? Dengan ibadah, dengan Taurat, dan dengan hidup di dalam komunitas yang mempraktekkan firman Tuhan. Inilah cara orang dibentuk. Bagaimana kita menjadi gambar Allah lagi? Yang pertama, mesti ada ibadah. Yang kedua, mesti ada firman. Yang ketiga, mesti ada perwujudan firman di dalam tingkah laku sosial kita. Nah, itulah yang Tuhan mau bentuk pada Israel. Tetapi bangsa Israel terus jatuh bangun. Kadang mereka baik, kadang mereka kacau. Kadang mereka setia, kadang mereka menyembah berhala. Kadang mereka menjalankan firman, kadang mereka mengabaikan firman. Kadang raja-raja begitu mencintai Tuhan, kadang raja-raja begitu mau menyembah berhala. Maka di dalam kondisi seperti ini Tuhan marah kepada mereka. Dan Tuhan mengatakan, saya akan membuang kamu jauh. Saya buang kamu ke Babel. Nah, maka Tuhan buang Israel ke Babel. Ini yang selatan ya. Yang utara sudah lebih dulu dihancurkan oleh Asyur. Di dalam kondisi dibuang, berarti Israel gagal menjadi bangsa. Kalau Israel gagal jadi bangsa, apakah Tuhan sudah tidak punya gambar Allah lagi di bumi? Ternyata tidak. Sekarang Tuhan tidak bekerja pakai bangsa. Karena bangsa Israel sudah dihancurkan, dikalahkan oleh Babel di dalam abad yang ke-6 sebelum Masehi. Di dalam abad yang ke-6 sebelum Masehi, Israel dihancurkan, Yehuda dihancurkan, kota Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel yang begitu kuat. Nah, setelah itu orang-orang Israel ditawan, ditangkap, dibawa ke pembuangan di Babel. Di Babel mereka tidak bisa jadi bangsa, karena kalau mereka jadi bangsa ini akan mengancam bangsa Babel. Maka mereka dipecah-pecah. Mereka menjadi orang yang hidup sebagai orang asing di tengah bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam kondisi hidup sebagai orang asing, orang Israel menjadi gambar Allah kalau mereka hidup baik di dalam keluarga mereka. Nah, di sini kita melihat polanya berulang ya. Awalnya Tuhan panggil Abraham, Ishak dan Yakub di dalam bentuk keluarga. Tuhan panggil Israel menjadi bangsa. Setelah di pembuangan, Tuhan kembali bekerja lewat Israel melalui keluarga. Mulai muncul keluarga-keluarga Israel yang saleh. Mereka hanya mau menyembah Tuhan. Mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tidak mau pergi ke kuil orang-orang Babel. Mereka tidak mau bercampur di dalam iman kepada berhala-berhala Babel. Nah, maka mereka menjadi keluarga-keluarga yang menyatakan kehadiran Tuhan. Itu sebabnya tradisi Yahudi sangat menghargai relasi kekeluargaan. Familial relationship. Di dalam hukum Taurat, salah satu hukum yang paling ditekankan karena mengandung janji adalah hormatilah orang tuamu. Hei anak-anak, hormatilah orang tuamu. Inilah perintah yang mengandung janji supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi siapa hormat orang tua, dia akan mempunyai hidup yang baik di tanah yang Tuhan janjikan. Nah, inilah yang Tuhan janjikan di dalam perintah untuk menghormati orang tua. Di dalam kitab Amsal ada relasi indah antara orang tua dan anak di dalam hal mengajarkan hikmat. Orang tua mengajar hikmat kepada anak dan anak menghormati orang tua sebagai orang yang berhikmat dan menjadi sumber hikmat mereka melalui ajaran dari orang tua. Jadi relasi antara orang tua dan anak begitu bagus, begitu penting di dalam tradisi Israel, begitu mulia dan harus dihormati. Itu sebabnya ada begitu banyak hal yang dipelihara di dalam relasi keluarga dari orang-orang Israel. Kalau kita di dalam tradisi lain, dalam tradisi Indonesia atau tradisi Asia yang lain, kita mempunyai penghargaan kepada hidup di dalam zaman yang nanti, tetapi caranya lain dengan Israel. Nah, saudara, di dalam tradisi Israel, relasi keluarga harus dihargai di dalam momen saat ini. Bukan tunggu nanti ketika orang tua sudah mati. Momen penghargaan adalah saat ini. Jika engkau menghargai orang tuamu sekarang, kamu akan panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan. Jika kamu menghormati orang tuamu sekarang, maka kamu akan dihargai oleh Tuhan. Jika kamu berontak kepada orang tuamu sekarang, maka Tuhan akan memusnahkan engkau. Jadi keluarga di dalam pengertian Israel dipelihara dengan sangat baik dan dihargai di dalam hidup yang saat ini. At this present moment, at this present life. Bukan tunggu mati. Banyak tradisi Asia tidak mengerti ini. Ketika orang tua sudah meninggal, baru orang menghormati. Kadang-kadang kita menggunakan barang-barang yang paling bagus
untuk menghargai orang tua setelah orang tua meninggalkan dunia. Ini sesuatu yang asing bagi orang Israel. Kenapa engkau hargai orang tuamu justru setelah dia meninggal? Orang tua dihargai waktu masih hidup. Dan setelah dia meninggal, satu-satunya cara untuk menghargai orang tua, bukan dengan berdoa kepada orang tua, bukan dengan memberikan sesuatu kepada orang tua, tetapi satu-satunya cara menghormati mereka adalah menghidupi legacy, menghidupi warisan ajaran mereka. Orang tuamu ajar apa kepadamu dan kamu jalankan dalam hidup, kamu sedang menghormati orang tuamu setelah mereka meninggal. Jadi menghormati orang tua ada dua. Yang pertama, waktu mereka hidup, taat, dengar ajaran hikmat mereka. Perhatikan segala contoh, teladan, dan pengajaran yang dibagikan. Setelah mereka mati, hidupkan terus apa yang orang tuamu jalankan sebagai prinsip hikmat. Dari mana hikmat bisa berasal? Dari hati yang takut akan Tuhan. Berarti bagaimana seorang anak bisa menghargai legacy, warisan ajaran dari orang tuanya. Anak bisa menghargai warisan ajaran dari orang tuanya dengan mengikuti iman kepada Tuhan yang sama dengan iman yang dimiliki oleh orang tua. Nah, inilah cara orang Israel menghargai relasi kekeluargaan. Selalu akan melibatkan Tuhan di dalamnya. Hormati orang tuamu karena orang tuamu akan memberikan warisan berupa iman dan pengajaran hikmat. Nah, ini warisan yang paling penting diberikan oleh orang tua kepada anak. Orang tua tidak perlu wariskan harta banyak-banyak kepada anak. Saya pernah bicara dengan satu orang yang memulai karir sebagai pesuruh di kantor. Dia masih sangat muda, dia baru lulus SMEA, dia lulus SMEA. Kemudian dia tidak tahu mau kerja di mana, ya sudah dia mendaftar di sebuah perusahaan. Dia menjadi orang yang disuruh-suruh, fotokopi, suruh pergi ke tempat apa, beli apa, suruh pergi beli makan, dia kerjanya disuruh-suruh terus. Tetapi dia sangat bertanggung jawab. Waktu dia ada waktu luang, dia mulai pelajari perusahaan tempat dia kerja. Dia mulai coba cari tahu hal-hal yang dia punya akses untuk pelajari. Satu kali dia disuruh fotokopi laporan keuangan, dia fotokopi dua kali. Dia tanya, saya sudah fotokopi 2 kali, siapa tahu kurang. Oh enggak, saya cuma perlu 1. Oh kamu cuma perlu 1. Bolehkah kopiannya saya baca dan pelajari? Orang yang suruh fotokopi bilang, silakan, ini enggak rahasia. Oke, dia mulai pelajari laporan keuangan. Dia mulai pelajari bagaimana laporan keuangan itu dilakukan di perusahaan ini. Karena dia sudah punya basic pengetahuan dari SMEA. Waktu dia makin pelajari, orang mulai sadar ini orang punya ketekunan belajar luar biasa tinggi. Orang miskin, tidak punya apa-apa, tapi punya niat kerja yang sangat tinggi. Nah, ini tidak dimiliki oleh banyak anak orang kaya. Anak orang kaya malesnya bukan main. Cuma tahu bersenang-senang, cuma tahu komplain karena tidak bisa beli barang mahal. Cuma tahu marah-marah karena tidak bisa bersaing merek dengan teman-teman di sekolah. Ini menghancurkan anak. Nah, maka ketika orang remaja ini mulai belajar laporan keuangan, banyak orang-orang yang sayang sama anak muda ini. Ini anak muda baik sekali. Tidak pernah membantah, disuruh apa selalu beres. Dan sekarang ternyata dia punya kemampuan belajar giat sekali. Maka salah satu pimpinan panggil dia mau tanya, kamu sudah belajar apa sejauh ini tentang perusahaan ini? Dia kasih tahu, saya sudah belajar cara perusahaan ini memberikan laporan, saya sudah belajar cara perusahaan ini membuat strategi, saya sudah belajar cara perusahaan ini mempunyai strategi pengembangan. Wah, yang tanya kaget, kok kamu bisa punya pengetahuan seperti ini ya? Dia mengatakan, ya saya belajar. Kalau gitu kamu gak bisa jadi pesuruh. Kamu gak boleh di posisi ini. Kami berikan kamu tempat yang lebih penting. Kamu harus pergi ke kota lain. Menjadi orang yang dipercaya untuk memimpin di sana. Dia kaget. Masa saya jadi pemimpin? Barusan saya disuruh beli nasi padang. Barusan saya disuruh fotokopi. Masa tiba-tiba sekarang jadi pemimpin? Kamu belajar dulu, tapi kamu diproyeksikan menjadi orang yang memimpin di salah satu tempat dari perusahaan ini. Dia kaget sekali. Maka karirnya mulai naik, dia rajin terus. Dia terus kerjakan apa yang dipercayakan. Dia tidak punya mimpi-mimpi kosong. Saya mau melakukan ini. Dia hanya kerjakan apa yang dipercayakan. Tapi yang dipercayakan terus tambah. Di sini kita lihat indahnya relasi antara pegawai dan pimpinan. Yang memimpin tahu bagaimana memberikan load pekerjaan yang cocok untuk orang ini berkembang. Yang kerja menerima semua beban yang diberikan dengan kesetiaan. Nah, maka dia terus tumbuh, terus punya posisi tinggi. Akhirnya menjadi orang yang tangani keuangan dari seluruh perusahaan ini. Dia menjadi direktur keuangan dari perusahaan sangat besar ini. Sudah jadi direktur keuangan, uangnya begitu banyak. Orang tanya, kamu lulus dari universitas mana? Dia mengatakan, saya lulusan SMEA. Loh, kamu lulusan SMEA, kamu gak pernah kuliah di universitas, gak sempat. Kok bisa punya pengetahuan seperti ini? Belajar sendiri.
Loh, kenapa bisa belajar sendiri? Karena ingin maju, karena ingin dipercaya, karena ingin kerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, dia terus punya kemampuan untuk kerjakan hal-hal ini dengan kerja yang keras. Lalu ketika dia sudah punya penghasilan yang bagus, dia punya harta yang baik, dia mulai pikir, saya menjadi orang yang dipercaya, menjadi orang yang terus naik di dalam posisi. Karena saya kerja keras. Dia mulai doa sama Tuhan, Tuhan, kalau anak-anak saya tidak mengerti kerja keras, mereka tidak mungkin capai apa yang saya capai. Maka berikan saya hikmat untuk mengerti bagaimana mendidik mereka mempunyai kekuatan berjuang seperti saya juga punya kekuatan berjuang. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Apa yang diwarisi kepada anak itu bukan uang. Tidak usah pusing pikirkan wariskan uang kepada anak. Banyak orang kaya, uangnya sangat banyak. Waktu dia meninggal, anak-anaknya berkelahi satu sama lain. Keluarkan pistol mau tembak saudaranya karena rebutan harta yang sangat banyak. Kalau saudara tidak punya harta, saudara meninggal, anak-anak damai, mau rebutan apa? Saudara penniless waktu meninggal. Nah, maka harta bukan warisan yang penting. Di dalam kitab suci dikatakan harta tidak penting untuk diwariskan. Apa yang harus diwariskan? Iman kepada Tuhan, ini mesti diwariskan. Ajaran hikmat tentang hidup, ini mesti diwariskan. Prinsip yang harus dijalani sebagai orang Kristen atau sebagai umat Tuhan, ini yang harus diwariskan kepada anak. Maka Israel di dalam perjanjian lama sangat menghargai relasi kekeluargaan. Tidak mungkin Yesus Kristus sedang mengajarkan abaikan ibumu, abaikan saudara-saudaramu, abaikan keluargamu, layanilah Tuhan di gereja. Itu tidak pernah menjadi intensi di dalam ayat yang kita baca tadi. Kalau begitu bagaimana memahami ayat yang kita baca tadi? Karena jelas-jelas Yesus dicari oleh ibunya, tetapi dia mengatakan, di manakah ibuku? Di manakah saudara-saudaraku? Mereka yang menjalankan kehendak Tuhan. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Nah, ini kalimat artinya apa ya? Bukankah Yesus sedang mengatakan keluarga inti tidak sepenting umat Tuhan? Bukankah Yesus sedang mengatakan relasi ibu dan anak tidak sepenting relasi di dalam gereja Tuhan? Bukankah itu yang dimaksudkan? Bukan. Lalu apa yang Yesus sedang ajarkan? Yesus sedang mengajarkan bagaimana orang akan mempunyai prinsip yang penting di dalam memahami keluarga, lalu melakukan ekstensi keluar dari relasi itu di dalam kehadiran Sang Mesias. Nah, ini perhatikan ya, ini sesuatu yang akan saya jabarkan untuk kita mengerti. Bagaimana pengajaran Yesus dirangkum di dalam hal ini? Yaitu bahwa Yesus sedang mengajarkan bahwa prinsip keluarga sangat penting, namun kau harus mempunyai kemampuan mengekspans, memberikan perluasan relasi keluarga ini kepada orang yang lebih banyak di dalam Sang Mesias. Jadi ada Sang Mesias yang memimpin, barulah seluruh umat yang di dalam dia mempunyai relasi familial yang diteruskan dari relasi keluarga kepada relasi di dalam umat Tuhan. Ini menjadi prinsip yang penting untuk doktrin gereja. Apakah gereja itu? Apakah gereja hadir untuk menjadi bentur dengan keluarga? Apakah gereja ada untuk menggantikan peran keluarga? Ataukah gereja dan keluarga menjadi dua unit atau dua komunitas yang tidak mungkin dipisah dan mempunyai relasi di dalam Sang Kristus? Nah, ini yang benar. Di dalam Kristus, relasi keluarga dan relasi gereja menjadi satu adanya. Maka saudara sekalian, Yesus Kristus tidak sedang memberikan pengajaran mengenai pilihan, mau pilih keluarga atau gereja, bukan itu. Tapi Yesus Kristus sedang memberikan dirinya sebagai satu-satunya yang mungkin untuk menyatukan segala kelompok yang ada di dalam dunia. Entahkah itu bangsa Israel ataupun keluarga-keluarga Israel yang ada di pembuangan. Satu-satunya kemungkinan untuk adanya relasi yang agung, yang penting dan yang berharga adalah ketika relasi itu dijalankan di dalam Kristus. Itu sebabnya Kristus mengatakan, di manakah ibuku? Itu ibunya Yesus. Di manakah saudara-saudaraku? Saudara-saudaranya Yesus. Dan Yesus mengatakan, setiap kamu yang menjalankan kehendak Tuhan, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Nah, ini harus dikaitkan dengan kehadiran Yesus Kristus. Jadi saudara nggak bisa mengatakan hal yang sama dengan Yesus Kristus di sini. Saya nggak bisa mengatakan, di manakah ibuku, di manakah saudara-saudaraku. Di sini, saudara juga nggak bisa mengatakan hal yang sama ya. Saudara sedang pelayanan di sini, mungkin Pak Saud sedang disuruh khotbah di Perwil, lalu mamanya Pak Saud datang. Contoh aja ya, gak apa-apa ya. Lalu mengatakan, ayo pulang Saud. Maaf, dia kan pasti panggil nama, gak mungkin panggil Pak. Saud, kita pulang. Lalu Pak Saud mengatakan, siapa itu yang panggil-panggil saya? Lalu kemudian ada orang di Perwil mengatakan, itu ibu bapak.
Bapak sudah menunggu di luar, mau panggil Bapak untuk pulang. Lalu Pak Saud mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Perwil inilah ibuku, perwil inilah saudara-saudaraku. Nah saudara, itu ngawur, bukan Pak Saudnya yang ngawur, ini contohnya yang ngawur. Kenapa ngawur? Karena di dalam bagian yang kita baca, yang mengatakan kalimat itu Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus sedang menjelaskan siapa yang bisa dikaitkan dengan dia. Siapa yang berhak dekat dengan Sang Mesias. Jadi jangan pikirkan ini dengan cara yang salah ya. Siapa boleh dekat dengan Sang Mesias? Siapakah Sang Mesias? Sang Mesias itu adalah Raja. Dia adalah Raja yang Tuhan janjikan. Nah ini sesuatu yang ada di dalam tradisi panjang dari Israel. Siapakah Sang Mesias? Mesias adalah Raja yang dijanjikan. Raja ini mau lakukan apa ya? Di dalam janji Tuhan di perjanjian lama. Raja ini adalah Raja yang akan memimpin, menaklukkan, dan membuat seluruh raja-raja dunia ada di dalam Tuhan. Nah jadi ini raja luar biasa tinggi. Mesias adalah raja yang paling penting di dalam sejarah manusia. Saudara, di dalam arti Mesias, Mesias itu arti yang diurapi. Atau Kristos dalam bahasa Yunani. Mesias itu bahasa Aramaik. Mesias atau Kristos atau Kristus, yaitu yang diurapi. Artinya sama. Yaitu dia yang jadi raja sesuai dengan yang Tuhan sudah janjikan. Yaitu menjadi raja yang akan menyatukan seluruh raja-raja di dalam Tuhan. Semua raja di bumi bukan raja utama. Semua raja di bumi sedang tunggu satu raja utama untuk menyatukan mereka semua di dalam Tuhan. Jadi raja paling penting itu bukan Donald Trump. Raja paling penting bukan Vladimir Putin. Raja paling penting bukan Bapak Prabowo. Raja paling penting bukan raja-raja Romawi di dalam abad-abad yang lampau. Raja paling penting bukan Kaisar Mongol yang menaklukkan seluruh dunia beradab di dalam zaman kejayaan mereka. Raja paling penting adalah Kristus. Karena Kristus inilah yang akan menaungi seluruh raja-raja di dunia, tarik mereka untuk datang kepada Tuhan dan hakimi mereka yang tidak mau datang. Ini raja penting sekali. Ini raja begitu besar. Maka ketika Yesus ada di dunia, orang mulai lihat, inikah raja itu? Kenapa ya raja yang akan menyatukan seluruh raja-raja lain? Kok datang di dalam segala kesederhanaan? Kenapa dia begitu sederhana? Kenapa dia begitu merendah? Kenapa dia begitu kelihatan tidak penting? Tapi Yesus Kristus justru ingin menekankan, di dalam kondisi rendah, dia mau menyatukan seluruh umat, seluruh milik Tuhan, untuk menjadi umat di dalam Tuhan, sehingga umat ini bisa bersuara, menyatakan berita kepada raja-raja di dunia. Jadi Tuhan Yesus sedang mau tarik raja-raja di dunia, dengan membentuk umat yang akan dia tebus. Nah ini yang Yesus akan kerjakan. Berarti orang-orang Israel yang percaya Yesus adalah Mesias, mereka akan sangat kagum. Wah kalau ini Mesias, siapa boleh dekat dengan dia? Siapa yang berbahagia? Siapa orang yang paling beruntung? Karena punya relasi langsung dengan Sang Mesias. Nah saudara, di mana-mana di dalam politik dan di dalam kerajaan di dunia, semua orang penting akan cenderung mempunyai jiwa nepotisme. Orang dekatnya akan ditaruh di posisi-posisi penting. Seorang jadi pemimpin, dia mulai taruh sepupunya menjadi menteri. Dia mulai taruh adiknya menjadi salah satu pemimpin. Dia mulai taruh kokonya menjadi pemegang kekuasaan untuk bisnis tertentu. Dia mulai taruh pamannya untuk menjadi pemegang impor dan ekspor. Dia akan mulai taruh tantenya menjadi menteri urusan ini itu. Semua orang-orang keluarga mulai masuk. Tiba-tiba pemerintahan ini menjadi pemerintahan familial. Siapa yang duduki kursi kejaksaan? Oh sepupunya. Siapa yang duduki perdagangan? Oh anak mantunya. Siapa yang duduki ini? Oh tantenya. Siapa yang duduki ini? Omnya. Siapa yang duduki ini? Tetangganya. Oh tetangga pun kebagian. Siapa yang duduki ini? Oh ini keluarga dari pihak ini. Nah saudara, nepotisme adalah hal yang akan terjadi di dalam kepemimpinan yang korup. Perlu sistem yang kuat untuk mematahkan nepotisme. Saudara silakan pelajari sejarah dunia. Dari awal ada catatan sejarah mengenai raja-raja sampai sekarang. Kapankah prinsip nepotisme dipatahkan dan prinsip aturan lebih berkuasa? Tidak pernah terjadi kecuali di dalam negara-negara di dalam pengaruh Kristen. Saudara bisa perhatikan, tidak pernah ada aturan menjadi begitu baku melampaui kekuatan seorang pemimpin kecuali di dalam negara yang Kristen, yang pernah dipengaruhi kekristenan. Ini tidak terjadi di dalam dunia Arab. Ini tidak terjadi di dalam dunia kuno. Ini tidak pernah terjadi di dalam zaman ketika kekristenan belum bersuara di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika kekristenan mulai menyebar, mulai memberikan pengaruh di Romawi,
Lalu mulai ada orang-orang menjadi pemimpin di sana. Barulah mulai ada kajian mengenai bagaimana sistem negara itu harusnya dibuat. Lalu masuk dalam abad pertengahan, akhirnya reformasi menjadi tradisi yang mengkritik konsep raja-raja. Dan saudara, tokoh utama yang kritik adalah Calvin. John Calvin itu tokoh sangat penting. Banyak orang tidak sadar berapa pentingnya orang ini. Nah, salah satu sumbangsi Calvin di dalam politik adalah dia mengatakan yang menyebabkan kemiskinan di Eropa adalah sistem monarki. Nah, ini berani sekali ya. Saudara, Luther pun tidak mengatakan hal ini. Luther mengatakan yang bikin Eropa miskin itu adalah konsep biara. Karena orang disuruh mengemis, orang disuruh tidak kerja, orang disuruh untuk berdoa kepada Tuhan dan tidak melakukan apapun. Nah, ini di zaman Luther. Di zaman Luther, siapa yang mau jadi orang saleh? Jangan kerja, datang ke gereja berdoa. Berdoa lebih saleh daripada kerja. Ini benar atau enggak? Enggak benar. Berdoa tidak lebih saleh daripada kerja. Tapi jangan lupa juga kebalikannya sama ya. Bekerja tidak lebih saleh daripada berdoa. Saudara mesti bekerja, saudara juga mesti hadir persekutuan doa. Saudara yang jarang hadir PD bertobatlah ya. Pagi sekali Pak, hari Sabtu jam 6:30. Masa 6:30 terlalu pagi untuk berdoa? Saudara, banyak gereja yang mulai berdoa itu jam 5. Kalau saudara bilang 6:30 pun sudah terlalu pagi. Saudara mungkin perlu pindah gereja dulu ke tempat yang ibadah paginya. Persekutuan doa paginya itu jam 5. Setelah terbiasa bangun jam 5 untuk berdoa, pindah lagi ke GRI Karawaci. Lalu rasa 6:30 kok siang amat ya? Kok udah ada matahari waktu saya berdoa? Coba biasakan berdoa. Saudara tidak boleh tidak berkomitmen berdoa. Karena di dalam keengganan berdoa ada kekuatan yang menarik saudara untuk makin meremehkan kekuasaan dari doa. Nah, maka doa tidak lebih rohani dari kerja, tapi doa tidak boleh tidak ada. Kalau saya coba berdoa dan saya tidak kerja, saya bukan orang rohani. Kalau saya kerja tapi saya tidak punya komitmen berdoa, saya juga bukan orang rohani. Nah, maka Martin Luther melihat gejala di dalam tradisi zaman dia. Dari abad pertengahan diwariskan terus ke zaman dia. Gereja menekankan, hei kamu jangan sibuk-sibuk terus. Jangan terus cari uang. Layani Tuhan, datang ke gereja berdoa. Tinggalkan dunia, pokoknya kontemplasi, renungkan firman. Hanya berelasi dengan Tuhan dalam doa dan firman. Luther bilang kalau gini caranya siapa yang akan urus pemerintah? Kalau gini caranya siapa yang akan pergi ke ladang? Kalau gini caranya siapa yang akan membuat perdagangan jalan? Kalau begini caranya siapa yang bisa pertahankan Eropa dari caplokan dari Turki? Eropa akan lemah, uangnya akan sedikit, gak ada orang kerja dan Turki akan hancurkan kita. Maka Luther mengatakan biara bersalah. Karena bikin Eropa berada dalam bahaya, tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan dari kerja yang baik, dan akhirnya akan dihancurkan oleh Turki. Nah, ini Luther. Jadi Luther melihat Eropa makin miskin karena biara. Biara membuat orang tidak mau kerja karena pikir kontemplasi lebih penting. Tapi Calvin melihat lebih tajam. Meskipun Luther punya poin, tapi Calvin mengatakan problem utama itu monarki. Kenapa ya kita harus pakai sistem kerajaan? Nah, Calvin sendiri tinggal di Geneva, di mana Geneva tidak mempraktekkan monarki, nggak ada raja di Geneva. Geneva pakai sistem dari balai kota. Pemimpin dari Geneva adalah dewan kota, the city council, di mana Calvin hanya salah satu dari city councils yang berhak memerintah. Nah, jadi Geneva bukan diperintah raja, dan Calvin merasa kemampuan Geneva muncul dengan kekuatan finansial yang kuat. Itu disebabkan karena tidak ada monarki di Geneva. Jadi Calvin orang pertama yang kritik monarki dengan cara yang sangat sukses. Dia mengatakan jangan pakai sistem monarki, karena sistem ini akan membuat miskin negara. Kekayaan ada di dalam negara, tetapi yang kuasai hanya monarki dan orang-orang dekat dengan dia. Nah, saudara, sistem raja itu akan mewajibkan adanya nepotisme. Ketika seorang raja naik, seluruh keluarganya akan duduk di tempat-tempat pemerintahan dan mereka belum tentu efektif. Tapi setelah sistem reformasi masuk, orang mulai melihat sisi profesi atau profesionalisme di dalam pemerintahan itu sangat penting. Nah, maka mulai ada perubahan. Bikin sistem yang baik, bikin orang yang punya kemampuan untuk duduk di tempat yang tepat, membuat ada sumbangsi dari rakyat untuk memilih wakil dan lain-lain. Nah, dari sistem seperti ini, barulah ada keketatan. Jangan pilih orang yang menyalahi sistem. Tegakkan sistem untuk membuat seluruh negara ada di dalam kontrol yang baik. Nah, maka negara-negara yang mempraktekkan hal seperti ini pasti maju. Jadi saudara sekalian, raja-raja cenderung akan menarik orang-orang dekatnya datang kepada dia. Ini tidak boleh dilakukan di bumi. Tetapi di dalam prinsip di Israel, kalau nanti sang Mesias datang, kira-kira Mesias ini, raja ini akan tarik siapa ya
untuk menjadi orang dekatnya, untuk memimpin? Bolehkah sang Mesias ini melakukan nepotisme? Jawabannya boleh, cuma Mesias yang boleh. Hanya dia yang boleh tarik orang-orang dekat dia untuk memerintah. Nah maka orang-orang mulai tanya, kalau benar Mesias itu datang dan ternyata Mesias itu adalah Yesus, siapa orang dekat yang akan menjadi begitu mengagumkan di dalam komunitas kita? Nah saudara, Injil Markus ditulis di dalam zaman ketika Yesus Kristus sudah naik ke surga ya. Ini Injil ditulis untuk konsumsi gereja, untuk kebutuhan gereja Tuhan. Ditulis ketika gereja Tuhan sudah menyebar. Dan di dalam gereja Tuhan, orang mulai berpikir, siapa sih orang paling penting di dalam gereja? Mereka akan lihat ada orang-orang seperti Yakobus. Yakobus ini adiknya Yesus ya, bukan Yakobus Rasul. Karena Yakobus Rasul sudah mati martir di dalam kitab Kisah Rasul, dicatat di bagian awal. Sebelum gereja menyebar, Yakobus sang Rasul sudah mati martir. Berarti Yakobus yang tulis surat Yakobus, ini bukan Rasul Yakobus. Siapa yang tulis surat Yakobus? Yang tulis surat Yakobus adalah Yakobus saudara Yesus. Siapa yang tulis surat Yudas? Yang pasti bukan Yudas bendahara. Karena Yudas bendahara sudah gantung diri. Gak mungkin setelah gantung diri masih bisa tulis-tulis. Nah jadi siapa tulis surat Yudas? Yudas ini adalah adiknya Yesus juga. Jadi ada James atau Yakobus. Jimmy itu dari James by the way. Kalau kata ya, ini jadi James itu versi Inggris, Jimmy itu versi pendeknya. Kalau versi Spanyol itu Diego itu James. Kalau versi Indonesianya Yakobus. Jadi saudara kalau namanya Yakobus, saudara lebih setia kepada identitas diri saudara. Oke, nggak usah pikirin itu ya. Siapakah Yakobus? Yakobus ini adalah adiknya Yesus. Siapakah Yudas? Yudas adalah adiknya Yesus. Tapi saudara perhatikan surat Yakobus, perhatikan surat Yudas. Tidak ada identitas menyatakan saya adik Yesus. Dari Yakobus, hamba Kristus. Itu yang ditulis Yakobus. Yakobus tidak pamerkan diri sebagai adiknya Yesus. Wah kalau kita yang jadi adiknya Yesus tulis surat langsung tulis. Dari Yakobus, adik kesayangan Yesus nomor 1. Gitu. Adik nomor 1 dari Yesus. Aku boleh panggil Yesus Koko, kamu kagak gitu ya. Wah saudara, ini akan membuat ada hierarki yang gak penting, yang gak boleh ada di dalam gereja. Maka Yakobus tidak pernah mengatakan saya adiknya Yesus. Banyak kita di dalam gereja maunya nepotisme ya, meskipun bukan nephew. Karena kita gak bersaudara langsung. Saudara kalau kenal Pak Tong langsung foto bareng Pak Tong untuk menjadikan, ini bukan saudara, harap gak ada di sini ya. Untuk menjadikan ada otoritas lebih tinggi, karena saudara pernah foto bareng Pak Tong. Ini dilakukan di mana-mana lah. Saya pernah ketemu orang yang simpen foto, dia foto dengan mantan Kapolri, saya lupa Kapolri siapa waktu itu. Mungkin masih Dai Bakhtiar atau siapa saya lupa. Pokoknya dia pernah foto dengan Kapolri. Lalu saya tanya, untuk apa foto ini disimpan? Kalau ditilang. Begitu ditilang, langsung tunjukkan. Pernah foto dengan Dai Bakhtiar atau siapapun namanya saya lupa. Nah ini kebiasaan kita ya. Saudara, di dalam tradisi gereja mula-mula, saudara-saudara Yesus sangat mengerti betapa merusaknya ini. Maka ketika mereka memperkenalkan diri, mereka mengatakan, dari Yakobus, hamba Yesus Kristus. Demikian kita perhatikan ketika Yudas menulis. Yudas menulis, dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Siapa kamu? Hamba Mesias. Siapa kamu? Hambanya Kristus. Bukannya kamu saudara ya? Kamu kan lahir dari ibu dan bapak yang sama. Meskipun Yesus bukan dari Yusuf ya, karena Yesus hanya dari Maria. Bukankah kamu satu ibu dengan Yesus? Yakobus akan bilang, itu enggak penting. Karena yang lebih penting adalah kita sama-sama hamba Kristus. Nah jadi Injil Markus pun ditulis di dalam setting untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Kristen, kepada gereja Tuhan. Bahwa siapa yang boleh dekat dengan Kristus adalah mereka yang dekat dengan firman Tuhan. Yesus Kristus sedang memberikan konsep relasi kekeluargaan yang baru. Dia tidak ingin keluarga menjadi aspek yang sifatnya abstrak. Keluarga tidak boleh abstrak. Keluarga tidak boleh cuma menjadi kelompok yang kebetulan ada orang-orang di dalamnya. Nah saudara, sekarang adalah zaman di mana konsep family, familial relationship itu sudah sangat dangkal dan tidak lagi penting. Pendeta Ivan di sesi di TKN Surabaya mengatakan bahwa di dalam ruang kita semua tidak ada lagi tempat menikmati, ada meja untuk duduk bersama. Yang ada adalah tempat untuk nonton TV. Yang ada adalah tempat untuk menyaksikan layar
Jadi orang duduk di dalam satu ruangan, matanya menuju kepada layar. Layar adalah center dari ruang keluarga, dari banyak rumah. Tapi ini nggak benar. Harusnya bukan layar yang jadi center. Harusnya di dalam zaman sebelum media menguasai kita, ada meja untuk orang bisa berkumpul dan saling bicara satu dengan lain. Ini sangat penting. Konsep keluarga sekarang sudah tidak ada makna karena tidak ada komunikasi. Tidak ada berita, tidak ada percakapan, tidak ada pesan yang dipertukarkan. Maka keluarga menjadi kelompok yang hanya secara formal ada, tapi secara esensi sudah hilang menguap. Perkataan dari Sir Roger Scruton sangat menyentuh saya waktu saya mendengarkan ceramah yang dia berikan. Dia mengatakan zaman modern adalah zaman di mana kita perlu musik karena kita memang tidak suka keheningan. Sebab keheningan membuat kita sadar kita tidak punya hal untuk diperkatakan. We have nothing to say. Ketika bertemu orang, kita tidak tahu pesan apa yang harus diberikan. Ketika kita ada di dalam masyarakat, kita sudah tidak tahu lagi pesan apa yang diperlukan masyarakat. Ketika kita berdiri di atas podium atau mimbar, kita tidak lagi tahu apa yang signifikan untuk diberitakan. Nah saudara, ini benar. Saudara bisa lihat di dalam zaman sekarang. Ketika ada orang berdiri di depan umum, yang laku adalah orang yang mengatakan hal yang fana, yang tidak penting, jokes, lelucon, yang bikin orang ketawa. Nah ini laku. Kalau bicara serius, orang mulai pertanyakan kenapa terlalu serius ya? Why so serious? Kenapa mesti begitu dalam? Saya nggak suka mendengarkan hal yang dalam. Roger Scruton mengkritik zaman kita. Zaman kita adalah zaman yang dangkal, di mana percakapan yang meaningful, yang berarti sudah tidak penting. Maka kita mulai mengisi ruang kita dengan musik-musik yang mengganggu. Nah saudara pernahkah minum kopi atau minum teh bersama dengan orang lain, lalu di tengah-tengah saudara minum musiknya begitu keras mendominasi ruangan. Roger Scruton mengatakan kita suka protes kalau duduk di ruangan yang ada rokok, asap rokok. Asap rokok jadi polusi untuk hidung. Tapi kenapa kita tidak protes kalau ada polusi untuk telinga ya? Saudara pernah protes datang ke sebuah restoran, ini musik keras banget. Saya hampir selalu akan protes, musik terlalu keras. Tolong dikecilkan sedikit. Apalagi kalau saudara pergi ke daerah lain, di mana orangnya suka sekali musik untuk bikin tuli. Sepertinya memang didesain untuk bikin kita kalau keluar itu merasa telinga kita sudah tidak berfungsi baik. Saya pernah minta satu kali, Pak boleh tolong dikecilkan musiknya? Dikecilkan. Saya merasa masih kurang, boleh dikecilkan lagi. Orang yang heran, loh Pak nanti dengar apa kita? Ya nggak usah dengar apa-apa, sepi itu bagus. Orang sekarang nggak suka yang sepi ya. Ada penyelidikan mengatakan telinga kita ini berevolusi, mikroevolusi tentu bukan makroevolusi. Telinga kita ini sudah berevolusi, dari nenek kita sampai kita jenis telinganya sudah ada perubahan. Telinga kita beradaptasi dengan noise, terlalu banyak noise. Sehingga kita makin lama makin punya telinga yang terbiasa terima noise. Kalau sudah nggak terima noise ada sesuatu yang salah. Merasa terlalu hening. Pernah rasa seperti ini? Saudara kemudikan mobil rasa terlalu hening? Enggak lah, nggak mungkin hening, ada klakson, ada truk. Tapi saudara pasang musik. Kenapa pasang musik? Supaya nggak sepi. Karena telinga kita sudah bermikroevolusi. Telinga kita nggak tahan suasana hening. Makanya telinga kita nggak tahan di dalam kebaktian kalau terlalu hening. Mesti ada jerak-jeduk. Bukan kita lah ya saudara, harusnya nggak begitu. Aduh kebaktian di GRI bikin ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena telinga dia sudah bermikroevolusi. Sudah beradaptasi dengan noise sedemikian. Sehingga dia kecanduan noise. Dia kecanduan suara yang keras. Sehingga kalau cuma suara piano jadi kurang keras. Kecuali piano ini terlalu keras tadi. Anak-anak suara nggak kedengaran ditutup sama piano. Mungkin Aufi mesti cek dulu ya supaya waktu anak-anak nyanyi suara indah mereka bisa kedengaran dan nggak ditutup piano. Tadi saya dengar piano dengan sayup-sayup ada suara anak. Kayaknya ada anak-anak. Nah ini sesuatu mesti diperbaiki. Kalau enggak kita sudah latihan mati-matian. Oke lah enggak sampai mati-matian rasanya. Tapi pokoknya kita sudah latihan. Kemudian kita mau melayani dan pelayanan kita tidak maksimal. Karena suaranya tidak diset dengan baik. Maka audio itu benar-benar penting. Saudara yang melayani audio, saudara sangat-sangat dihargai oleh Tuhan, tapi juga sangat-sangat bisa dimarahi oleh Tuhan kalau keadaan settingnya sangat kacau. Nah saudara kita sudah terbiasa dengan suara keras, waktu datang ke gereja merasa, kok hening banget ya? Kenapa cuma ada piano? Kenapa nggak ada jedak-jeduk? Saya biasanya jedak-jeduk. Kalau nggak ada jedak-jeduk, boleh nggak saya bikin noise sendiri? Nah ada orang satu kali kebaktian di GRI Bandung, ketika sedang nyanyi dia mulai tepuk-tepuk tangan. Semua lihat dia nggak peduli, dia terus tepuk tangan. Akhirnya dia capek sendiri, dia berhenti tepuk tangan. Setelah selesai dia jumpai salah satu pengurus dan mengatakan, tadi terlalu sepi. Saya mau bikin suasana naik, tapi nggak ada yang setuju. Lalu pengurusnya ini juga pengurus yang bijak dan terlalu
bersifat terus terang. Dia mengatakan, tadi suasana sudah bagus, Bapak tepuk tangan jadi kacau katanya. Masa suasana bagus? Terlalu hening. Hening itu bagus. Hening membuat saudara bersiap mendengarkan suara yang baik. Di dalam keheningan Tuhan bersiap berbicara. Di dalam noise, suara Tuhan seperti direduksi, dihilangkan, dan dikeluarkan. Nah saudara, bagaimana mungkin sebuah keluarga menjadi keluarga? Kalau di dalam sebuah keluarga terlalu banyak noise, terlalu banyak suara. Suara dari HP, suara dari TV, suara dari YouTube, suara dari segala macam hal mengurung dan mendominasi sebuah rumah. Rumah kok dikuasai dengan semua hal yang tidak penting. Too much noise. Maka tugas kita adalah singkirkan noise yang tidak perlu, bikin rumah kembali menjadi tempat percakapan, tempat conversation, tempat orang bincang-bincang satu dengan lain. Ketika saudara berjumpa dengan orang lain, bikinlah itu jadi suasana di mana ada keheningan supaya saudara bersiap membuat percakapan. Percakapan itu sangat penting dan ini inti dari yang Yesus mau katakan. Siapa saudara-saudaraku? Siapakah ibuku? Siapakah mereka yang dekat denganku? Yesus mengatakan, yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan kehendak Allah? Yang bisa melakukan kehendak Allah adalah yang mendengar suara Allah. Saudara, untuk bisa bertindak, saudara mesti mendengar. Latihlah diri mendengar. Karena melatih diri mendengar itu sangat penting. Lagi-lagi saya kutip dari Sir Roger Scruton. Roger Scruton mengatakan dia heran dengan anak muda yang kaget kalau dia bisa dengar sebuah musik selama 50 menit non-stop tanpa ada jeda di tengah-tengah. Nah ada musik, oke lah, jedanya mungkin jeda movement, pindah ke movement. Saudara kalau dengar konserto dari Rachmaninoff kalau bikin satu konserto itu nggak mungkin cuma 20 menit. Tapi mungkin nggak ya ada musik modern, musik pop misalnya, yang bisa sepanjang 50 menit. Enggak kan, biasanya 3 menit, 4 menit. Setelah itu saudara mulai gelisah tangannya mau ganti yang lain. Nah kita ini ada di dalam zaman yang too much noise, suaranya terlalu kebanyakan. Saya tanya-tanya tentang Instagram, lalu ada yang mengatakan Instagram itu nggak bisa taruh video lebih dari 2 menit. Kalau sudah kepanjangan orang akan scroll ke atas. Loh kalau gitu ngapain punya Instagram? Ya supaya lihat yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek belajar apa? Ya nggak usah belajar, yang penting seru lihat. Loh, terus kamu dapat apa? Nggak usah dapat apa-apa, yang penting seru. Nah ini too much noise ya. Saudara mau dengar satu suara, satu pesan. Langsung di scroll ke atas, dapat pesan berikut lagi. Akhirnya di dalam waktu mungkin cuma 30 menit, saudara sudah melihat, saya nggak tahu, 15 atau 20 video pendek dan tidak satu pun bermakna. Lucu ya. Jadi kamu ngapain lihat Instagram? Oh lihat khotbah. Khotbahnya siapa? Jimmy Pardede. Berapa menit? 5 detik saya udah bosen ganti lagi. Jadi 5 detik Jimmy ngomong, setelah itu muncul Billy Kristanto. Billy Kristanto 5 detik, scroll lagi ke atas. Jadi S5. Kalau jadi S5, ya udahlah 15 menit karena dia udah kebanyakan 15 detik maaf. 15 detik, scroll lagi ke atas, muncul Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong dalam 5 detik pertama langsung mengatakan, bertobatlah kamu. Aduh saya marah dibilang bertobat. Scroll lagi ke atas. Saudara ini apa ya? Terlalu banyak noise di dalam hidup kita. Nah maka keluarga menjadi rusak bukan karena tidak ada waktu bersama. Orang itu banyak sekali punya mitos ya. Ayo kita punya quality time. Waktu harus ada. Tentu waktu harus ada. Tetapi hal yang lebih penting lagi adalah membiasakan suasana di dalam keluarga yang tidak pakai ambience, yang tidak pakai noise untuk menjadi latar belakangnya. Mari biasakan sebuah suasana di mana kita mau bercakap-cakap tentang firman, mau bicara tentang apa yang Tuhan mau bicarakan, mau dengar dia mau bicara apa, lalu mau mendiskusikannya di dalam komunitas kita. Yesus Kristus bukan cuma sedang mengatakan siapa orang dekatku, itu gak penting. Yesus sedang mengatakan bagaimana sebuah komunitas bisa ditebus, bisa dipulihkan, bisa dijadikan utuh kembali melalui dia. Yaitu dengan cara dia membentuk komunitas yang siap mendengar firman Tuhan, yang mau telinganya dilatih untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Nah inilah komunitas yang Yesus mau bentuk. Komunitasnya tidak terdiri dari kedekatan familial. Komunitasnya tidak terdiri dari berapa lama dia sudah kenal orang ini. Saya ingat loh, ketemu satu orang di daerah Blitar ketika kami sedang humas. Kami bilang saya dari STEMI, apa itu STEMI? Stephen Tong Evangelistic Ministries International. Lalu pendeta yang kami humasi gitu ya. Humasi. Ya, pendeta yang kami datangi mengatakan, "Oh, saya dan Pak Stephen Tong itu dekat sekali. Kami ini sahabat." Wah, bagus dong dapat sahabat Tong. Berarti pasti tembus untuk humas.
Lalu dia bilang, oh saya sama Pak Stephen Tong dekat. Lalu dia mulai banggakan, kamu dan Pak Tong gak akan mungkin sedekat saya dan Pak Tong. Oke, kamu juara dekat Pak Tong, nomor 1. Oke dah. Dia mengatakan, oh saya dengan Pak Tong pernah melakukan ini. Loh saya udah gak sabar, namanya humas kan harusnya sabar ya, tapi saya gak sabar. Ada masih banyak gereja lain harus dikunjungi kok. Dia terus ngomong, oh sama Pak Tong itu dekat, saya tuh kenalnya begini. Oh iya, oke, thank you. Jadi berapa orang mau dibawa dalam hati saya? Saya gak terlalu peduli kamu dekat atau apa. Lalu setelah panjang lebar ngomong, akhirnya saya coba cut dengan calling. Tahu kan callingnya humas? Berapa jumlah? Berapa bus akan dibawa untuk tempat ini? Saya coba tanya, berapa yang bisa dibawa dari gereja Anda? Dia mengatakan, oh untuk itu gak bisa. Loh gak bisa. Loh ini kan mau untuk acara yang katanya dipimpin oleh yang katanya teman dekatmu. Ini teman dekatmu loh, katanya dekat dengan Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong mau bikin acara, ayo kita kirim orang-orang ke sana. Lalu dia mengatakan, oh gak bisa. Tapi saya sama Pak Tong pernah mengalami ini. Dia ngomong lagi tentang pengalaman dia dengan Pak Stephen Tong. Nah saudara, ini sesuatu yang menjadi buruk ketika kita lihat gereja coba memahami posisi Kristus dan orang-orang dekatnya. Di dalam gereja tidak ada pengkhususan. Gereja ini yang harusnya terjadi ya. Gereja tidak pernah menempatkan Maria spesial karena relasi dekat dengan Yesus. Ini ayat yang menunjukkannya. Di manakah ibuku? Yesus mengatakan, di manakah saudara-saudaraku? Semua kamu yang belajar mendengar firman Tuhan. Dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Berarti Maria tidak punya posisi yang khusus dekat Yesus Kristus. Yakobus tidak punya posisi yang khusus dekat Yesus Kristus. Yudas tidak punya posisi yang khusus dekat Yesus Kristus. Kecuali kalau Maria, Yakobus dan Yudas sama-sama mau dengar firman dan menjalankannya. Nah ini yang Yesus Kristus buka kepada kita semua. Saudara mau dekat Kristus, saudara bilang, mana bisa saya dekat Kristus, saya bukan siapa-siapanya dia. Saudara bukan, emak bukan, tetangga bukan, orang Yahudi pun bukan. Kita ini orang Indonesia, mana bisa dekat dengan Yahudi ya? Saudara bisa ngomong bahasa Israel? Paling yang saudara bisa ngomong itu Tel Aviv gitu ya, atau apa, Boker Tov atau apapun itu. Nah kita bukan orang Israel, kita nggak bisa dekat dengan Yesus dong kalau begitu. Tapi Yesus mengatakan nggak ada kaitan, kedekatan denganku tidak ada kaitan dengan nasionalitasmu. Kedekatan denganku tidak ada kaitan dengan kekeluargaanmu. Kedekatan dengan Kristus tidak ada kaitan dengan berapa hebatnya kamu di dalam hierarki masyarakat. Kedekatan dengan Kristus ditentukan oleh kerelaan kamu mendengar firman. Dan ternyata kerelaan mendengar firman akan membentuk komunitas baru yang sehat. Komunitas baru yang baik, komunitas baru yang limpah hidupnya. Mari belajar mendengar. Mari satu dengan Kristus yang menyiapkan kita menjadi umat yang siap mendengar perkataan Tuhan. Biarlah kita lepaskan, tinggalkan segala noise yang tidak perlu dari dunia ini dan mulai belajar memperkatakan perkataan Tuhan di dalam komunitas kita satu dengan lain. Biarlah kita belajar dengar apa yang orang lain mau katakan kepada kita. Dan kita belajar menyampaikan apa yang kita perlu katakan kepada orang lain. Dan di atas semuanya, mari belajar dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui kehadiran orang lain di dalam hidup kita. Mari jadi orang yang mempercakapkan percakapan Tuhan yang Tuhan inginkan kita percakapkan di dalam komunitas yang dibentukkan Tuhan untuk kita. Nah saudara sekalian, ini prinsip yang saya pikir sangat penting di dalam hikmat yang mau diajarkan oleh bagian ini. Yesus Kristus sedang membentuk komunitas yang menebus konsep komunitas di dalam dunia. Yang dimengerti oleh dunia tentang kelompok, tentang relasi, tentang keluarga, tentang pergaulan sosial, ini sedang dikritik oleh bagian ini. Yesus mengatakan hanya di dalam saya bisa ada komunitas baru yang mau mendengar. Komunitas yang hatinya diisi oleh apa yang Tuhan mau bicarakan. Nah saudara sekalian, mari lihat zaman populer kita sebagai zaman yang sangat merusak, sangat memusingkan, sangat mendesak dan sangat memberikan tekanan. Kenapa begitu memberikan tekanan? Karena terlalu banyak suara yang sebenarnya mesti di-mute atau sebenarnya mesti tidak di-highlight, tapi menempati ruang terlalu besar. Saudara, suara yang besar itu bukan suara pengkhotbah dalam hidup saudara. Suara yang besar itu adalah suara orang melakukan bangunan atau orang menjalankan kendaraan yang ribut bukan main. Kalau sebuah truk lewat suaranya brum, langsung semua suara lain tertelan. Tapi kalau ditanya suara keras ini maknanya apa dalam hidup? Nggak ada, it's just a noise. Kita terlalu banyak dikuasai oleh noise. Mari belajar reduksi noise. Mari belajar munculkan firman. Mari belajar tekan setiap kata-kata yang tidak penting. Mari belajar munculkan hal yang memang berasal dari Tuhan. Nah kiranya Tuhan memimpin kita menjadi komunitas yang bersaudara dengan Kristus, di mana kita mendengarkan firman dan menjalankannya. Mari kita berdoa.
Ya Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan dan komunitas kami untuk diisi oleh Kristus. Biarlah perkataan Kristus dengan segala kelimpahannya berdiam di tengah-tengah kami, sehingga kami dengan segala hikmat menegur dan mengajar satu dengan lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam segala hal yang kami jalani. Kiranya kemuliaan hanya bagi Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan, bentuklah komunitas yang baik ini di dalam keluarga kami. Bentuklah komunitas yang baik ini di tengah-tengah masyarakat kami. Bentuklah komunitas yang baik ini di dalam gerejamu. Sehingga kami menyadari pentingnya untuk menyuarakan perkataan Tuhan dan menjalankannya di dalam kerelaan kami. Pimpin kami sehingga noise yang tidak penting, suara-suara ribut dapat kami redakan. Dan suara lembut Tuhan memanggil dapat kami dengar kembali. Ajar kami menikmati Tuhan dan ajar kami di dalam kasih Tuhan berdiam dan menikmatinya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.